Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang reproduksi pada hewan, terutama pada hewan besar, karena reproduksi ini berkaitan sama katakanlah produktivitas. Karena tolak ukur daripada katakanlah sebuah orang beternak itu satu produksi. Kalau saya potong berarti urusan berapa penambahan berat badannya, kalau perah berarti berapa susunya, ditambah sama reproduksinya berapa anaknya. Karena penting, karena berkaitan sama kesinambungan. Jadi peternakan itu, produksi itu tidak bisa dilepaskan dengan reproduksi. Termasuk kenapa katakanlah sekarang Indonesia ini katakanlah istilahnya negara agraris, tapi tergantung suplai ternaknya dari Australia, dari India, dari mana-mana. Itu karena Indonesia gagal reproduksi. Padahal di tahun 2003 Pak Harto sudah berhasil membangun reproduksi. Jadi artinya seandainya katakanlah itu program Pak Harto tahun 2003 itu dengan Pak Harto mengadakan pengadaan seluruh Indonesia populasi sapi perah. Saya perah seluruh Indonesia di tahun 2003 itu saya masih kecil. Yang kita dosen saya Pak Prabowo Almarhum itu, jadi yang mengadakan istilahnya proyek untuk reproduksi itu pertama kali Pak Harto. Sebelumnya zaman India Belanda. Tapi di tahun semenjak bisa merdeka baru Pak Harto yang mengadakan proyek peternakan untuk reproduksi seluruh Indonesia. Sisanya sampai sekarang masih ada, yaitu kalau di Jawa Barat, Ciwidey, Lembang, Cisarua, kemudian di Tapos itu yang sebagai deplot percontohan, kemudian di Taman Taman Sari, daerah Samari Bogor, Cipanas, kemudian kalau Jawa Tengah itu di Boyolali, Klaten, kemudian sampai Ketasan, Kokeng itu lupa atau semuanya yang meletakkan. Kemudian ada lagi kalau di Jawa Timur, Pujon, Malang dan sekitarnya itu hampir semuanya di tahun 2003 serentak karena memang impor, tetapi dengan tujuan untuk program reproduksi. Kenapa? Ya, reproduksi ini kan biayanya mahal. Kenapa? Karena dalam waktu setahun dia hanya menghasilkan satu ekor sapi, jadi kan biaya mahal. Makanya Pak Harto cerdas saja reproduksi dengan apa? Dengan sapi perah. Kalau saya perah ini kan berarti menghasilkan susu otomatis untuk kehidupan daripada reproduksi ini, untuk membiayai itu dari hasil susu itu. Artinya susu bisa dijual untuk kehidupan minimal menghidupi induk dan anaknya. Nah, kalau peternaknya agak pintar, minimal dia bisa untung lebih. Tetapi kalau tidak untung, minimal dia tidak nombok. Kenapa? Karena pembiayaan daripada kehidupan induk dan anak itu dari hasil susu yang dihasilkan. Ini sebagai pembukaan, pahamnya. Nah, mau nulis depan. Jadi penting, ini reproduksi ini penting, reproduksi pada, karena ini kaitannya sama sama peternakan. Jadi saya akan menyampaikan reproduksi tentang sapi ya, sapi. Jadi baik saya potong, saya perah ini tidak terlepas dari reproduksi. Jadi karena pada umumnya reproduksi ya pada sapi perah, karena itu tadi latar belakangnya reproduksi itu mahal biayanya, maka biar tidak membebani, makanya dengan indukan sapi perah. Kalau indukan sapi perah, dia selama sebelum guling sampai guling itu dia menghasilkan susu untuk kehidupan itu. Jadi reproduksi itu pertama kali langkahnya adalah ada dua konsep, satu konsep koloni, dua konsep individu. Nah, kalau konsep koloni ini yang modelnya peternakan yang di range. Nah, tapi paling berhasil itu sebenarnya reproduksi itu koloni. Jadi koloni begini. Jadi 10 ekor betina reproduksi. Itu 1 ekor bejantan. Itu relatif 90% semua benih. Selama bibit daripada betinanya hybrid ya. Ini relatif benih. Jadi paling bagus konsepnya itu adalah konsep koloni.
Mau domba juga demikian. Domba itu juga paling bagus ketika ada 10 ekor atau 5 ekor domba betina, 1 ekor jantan pasti jadi semuanya. Itu hampir, kecuali kalau sampai tidak jadi itu karena ada kegagalan daripada induknya, mungkin infertil. Nah, tapi lanjut kita. Kalau konsep individu itu sapi itu polanya dengan inseminasi buatan atau artificial insemination. Jadi dengan inseminasi buatan. Nah, ini tingkat kejadiannya rendah. Jadi IB ini memang yang keuntungan kita bisa memasukkan bibit yang bagus. Nah, contoh kita bisa milih bibit yang bagus. Tetapi kelemahannya adalah ini istilahnya SPC, service per conception. Jadi SPC-nya itu rendah. Jadi jangan, kalau yang bagus tapi SPC. Jadi service per conception. Ini pengertian apa? Sekali kawin, sekali jadi. Itu service per conception. Itu yang bagus 1 nilainya 1. Jadi 1 kali kawin sama seperti konsepsi atau jadi fertilisasi. Ini kalau koloni sekali kawin jadi. Tapi kalau alami, kalau kalian alami. Kenapa kalau kawin alami nggak jadi? Karena jantan itu hanya akan naik atau mengawini pada betina yang birahi. Kalau nggak birahi tidak akan naik ya. Itu. Jadi kalau katakanlah hanya menusuk domba kan juga nggak akan naik karena tidak ada feromon yang menarik dia untuk naik. Nah, itu menanya alami itu jadi sekali kawin sekali jadi. Tapi kalau AI atau IB inseminasi buatan, kalau IB atau AI artificial insemination, ini enggak, ini bisa 2/1, bisa 3/2, 3/1, bisa 4/1. Jadi bisa sudah disuntik 2 kali, jarang yang sekali kawin suntik langsung jadi jarang. Kemudian 2 kali juga kadang terjadi, sampai 3 kali juga jadi. Kenapa? Ini banyak kelemahannya. Kenapa? Karena namanya inseminasi buatan ini menerapkan adalah manusia. Manusia tidak akan pernah tahu persis kapan katakanlah hewan itu katakanlah dia lagi birahi atau ovulasi, nggak akan pernah tahu. Tapi kalau jantan itu akan tahu, karena sebetulnya dikasih insting untuk mengenali ini lagi birahi lagi ovulasi. Ini pentingnya. Jadi artinya kalau kita punya lahan luas, kalau mau jadi dan murah biayanya sebenarnya cukup alami. Tapi itu repot enggak? Repot itu kalau diganteng. Tapi kalau reproduksi itu dia hutan di alam liar itu satu sama satu dia biasa kan. Itu memang alamiahnya. Kalau yang salah itu ketika kita memaksakan, kalau mohon maaf, karena orang yang tahu kan, pokoknya dikawinkan sama pejantan nggak bisa, karena kawin itu harus kondisi birahi di pihak betina. Kalau jantan setiap hari individu sekali dia birahi, kalau betina kan enggak. Nah, apalagi kalau sapi ini kan hanya setiap 21 hari sekali. Ini maksudnya udah tahu ya. Nah, maksudnya tahu. Kemudian setelah itu kita ini saya ngomong dulu. Kemudian yang kedua adalah kita harus pemilihan bibit dulu untuk reproduksi. Ini harus pemilihan bibit apa? Bibit betina dulu. Jadi bibit betina ini usia. Ya, usia. Jadi pemilihan bibit untuk indukan. Nah, ini penting. Kalau sapi itu berapa usianya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, untuk jenis sapi ras atau simental ini bobotnya di 400 kilo. Jadi 1,5 tahun bobot lebih 400 kilo. Ini dia akan reproduktif. Jadi kalau berat badannya sudah mencapai 400 kilo, dia biasanya sudah siap untuk dikawinkan. Nah, kalau untuk domba sama lebih usianya segitu, setahun lah ya, antara setahun tapi paling matang 1,5 tahun itu domba itu. Nah, itu
usia penting. Berat badan domba di berapa idealnya? Ini di antara 35 sampai 40. Kalau 30 kekecilan. Ini antara 35 sampai 40. Nah, ini dengan sendirinya ketika berat badan sudah mencapai sekian, itu manusia itu birahi. Karena kalau hewan itu, jadi intinya birahi itu tergantung berat badan. Jadi contoh umurnya baru setahun, 5 bulan atau 4 bulan, tapi berat badan sudah mencapai, ya birahi. Jadi berat badan itu jadi patokan untuk katakanlah seekor hewan betina bisa reproduksi. Tapi kalau contoh kucing juga sama. Kucing itu kalau dia udah sampai kemana-mana atas birahi gitu. Nah, kalau manusia sebenarnya juga mohon maaf nih, apa buktinya sekarang anak 9 tahun itu bisa mens. Karena berat badan sudah tercapai. Jadi memang berat badan ini akan menentukan istilahnya birahi atau estrus, kalau bahasanya estrus. Adalah estrus. Nah, kemudian setelah berat badan sudah, kemudian kita harus memilih ras. Jadi artinya kalau seandainya untuk sapi perah, ya kita harus cari FH yang masih darahnya itu minimal 70%. Jangan katakanlah darahnya campuran. Kenapa? Karena kan target kita akan untuk produksi susu. Jadi kalau nanti dia darahnya sudah terlalu bercampur dengan macam-macam, nanti produksi susunya tidak akan maksimal. Kalau saya ngomong juga demikian, tadi yang memang contoh Brahman, jadi darahnya itu masih 70% atau F2, F1 F2. Nah, kemudian setelah itu, kemudian yang tidak boleh cacat. Kenapa kalau cacat nanti takutnya akan diturunkan kepada anaknya. Nah, kecuali cacat kecelakaan, tapi cacat kecelakaan itu juga baik. Jadi tidak boleh yang cacat. Jadi yang sempurna ini pemilihan bibit. Nah, setelah itu kemudian saya ambil singkat saja, kita mulai mengenal gejala estrus atau gejala birahi pada sapi betina. Yang jantan dulu. Nah, jadi memilih bibit jantan dulu. Nah, jantan dulu. Jantan sama. Jantan ini seandainya kita gejalanya tidak di alam Indonesia yang semuanya inseminasi buatan, ya. Misalnya itu pengetahuan nih. Berarti karena dia ada wawasan. Karena tahunya orang itu karena sudah sayang lamanya, tahunya itu ya kawin suntik atau dikawinkan, benar enggak? Jadi kawin kolon itu pasti akan efektif. Jadi nggak perlu luas. Karena kalau ukuran itu katakanlah 10 ya 2 meter kan 2 meter kan 10 ekor juga nggak akan kawin, tidak perlu luas. Itu enggak sebenarnya. Pasti akan kawin alami. Gitu. Nah, pemilihan jantan ini satu, tidak boleh ada garis darah dengan betina. Jadi tidak boleh inbreeding. Karena kalau inbreeding akan mengakibatkan nanti akan bertemulah gen. Jadi gen namanya bahasanya teman-teman aja, gen resesif yang negatif jantan sama betina ketemu akhirnya akan muncul cacat. Jadi tidak boleh. Jadi harus tahu kalau bisa ada sejarahnya. Nah, ini kenapa penting? Gimana caranya tahu? Bisa ketahuan. Contoh sepele. Contoh di Lembang ini kalau kalian suntik itu menggunakan straw dari Singosari, Jawa Timur. Nah, otomatis nanti kalau dia punya anaknya Singosari, paham? Iya. Paham saya kan? Nah, setelah itu kemudian datang lagi, setiap hari dia Singosari lagi, itu individu enggak? Udah individu berarti kan? Paham? Berarti kan tadi anaknya kawin sama bapaknya lagi. Paham ya? Itu tetap ketahuan. Jadi artinya apa? Harus ditanya. Kalau kita dulu hidupnya ini dikawinkan dengan seluruh Singosari, berarti harus dicarikan dengan jantan dari Bali, dari inseminasi buatan dari Bogor, maka ambil lagi dari Semarang. Demikian, jadi tidak boleh ya. Rata-rata mohon maaf sampai hari ini di Jawa Barat seperti itu. Singosari terus, jadi berarti semua ini terus. Makanya semakin lama akhirnya produksi menurun. Karena apa? Udah semula. Berarti kakaknya kalau semua sisinya sebegini itu akan negatif terus. Jadi harusnya diserang terus. Kalau kebijakan daripada pihak koperasi yang pintar itu demikian diputar terus. Tidak boleh, karena itu pasti akan inbreed terus. Semakin lama akan merosotlah produktivitasnya. Nah ya, jadi tidak boleh
tidak boleh ada garis darah dengan betina karena ini breeding. Nah, kemudian yang kedua adalah berat badan. Kalau seandainya ini katakanlah sebutnya selalu ya, berat badan sama, ini harus minimal jantan ini harus sekarang udah dewasa kelamin. Nah, dewasa kelaminnya jantan ini di atasnya betina. Nah, kalau jantan kalau betina 500, ini betina ini 500 sama ya. Nah, jadi kalau dia 400 belum dewasa kelamin, jadi apa? Kualitas spermanya belum optimal, paham ya? Nah, ini sama. Cuma kita mencarikan ras atau darahnya yang masih katakanlah mendekati ke murni jantan ini. Sama tidak boleh cacat jangan juga. Yang nomor 1 tidak boleh inbreeding, ada garis darah, kemudian berat badan juga tercapai, kemudian tidak ada cacat. Nah, kemudian setelah itu ini soal membaca ya nanti kan detailnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengenali gejala estrus atau gejala birahi pada sapi. Gejala estrus sapi hasil betina. Yang estrus itu hanya betina. Ya, ini hanya betina. Jadi kita mengenali melihat dari kemaluannya. Jadi paling spesifik kalau birahi itu ada leleran benih. Paling spesifik ada leleran benih. Itu pasti sudah beda. Tapi kalau lelerannya katakanlah istilahnya leleran kotor, leleran keruh, itu infeksi atau nanah infeksi. Tapi kalau leleran bening itu berarti adalah birahi. Ketika leleran bening itu paling spesifik itu. Ketika leleran bening itu pasti birahi dikuatkan dengan vulva atau kemaluan itu bengkak. Jadi vulva kemaluannya itu sapi itu bengkak. Jadi lebih besar daripada dengan normal. Vulvanya bengkak. Di vulva sapi. Nanti ini kan kemaluan. Ini namanya klitoris, ini namanya vulva. Vulva sapi ini namanya labia. Labia major, jadi ada bibir. Jadi itu dia bengkak. Termasuk klitorisnya ini dia cenderung mengeras. Itu vulva. Kemudian memerah. Jadi warnanya agak merah. Ini jadi spesifik, tapi paling spesifik kalau leleran bening pada pasti. Nah, setelah itu dia kalau kita raba hangat. Jadi ada leleran bening, kemudian seperti beningnya seperti putih telur ya, putih telur. Dan contohnya juga demikian, karena itu protein. Demikian. Jadi ada leleran, kemudian bengkak, kemudian merah, hangat. Nah, kemudian kalau didekati jantan cenderung dia memasang badan untuk naikin. Tapi kalau dia tidak birahi, dia pasti akan. Dan jangan juga jangan mendekat. Ini akan terukur kalau peternakan koloni. Tapi kalau peternakan di Indonesia itu rata-rata rakyat ini dihasilkan dengan baterai dan susah. Jadi tidak makanya akhirnya banyak tidak. Sebenarnya paling efektif kawin dengan alat ini. Dan kita malah akan jelas tahu bisa memilih bibit jantan. Jadi jantan ini bukan darahnya, ada recordingnya apa. Tapi kalau udah setro bentuknya, setro itu kan cuman ya namanya setro kan istilahnya sperma yang dibekukan itu kan dari mana-mana nggak pernah tahu. Tapi kalau kita jantan, kalau mungkin kita akan dengan koloni ini dengan mandiri. Satu lebih murah. Dua, kalau setro kan mahal. Sekali IP itu kan kalau seandainya kita mandiri itu kan minimal 75.000 untuk jadikan itu. Mungkin sekarang 100.000. Nah, kemudian setelah itu kita sampaikan setelah birahi jadi demikian. Nah, kemudian ketika katakanlah sudah ada lelerannya banyak, itu tandanya dia ovulasi. Ovulasi itu sel telur lepas matang. Sel telur matang. Jadi paling tepat itu kalau mau ngawinkan ya saat ada leleran. Saat ada leleran itu berarti ovulasi. Ada ovulasi. Kalau ada ovulasi
itu juga banyak jadinya. Nah, ini kalau terlambat 24 jam atau 12 jam aja, itu nggak jadi. Kenapa? Karena usia ovum di dalam uterus itu hanya 24 jam. Nah, usia kekuatan hidupnya dia gitu ya, setelah ovulasi, kemudian dia bertahan di dalam saluran reproduksi atau di dalam oviduct namanya penangkap itu hanya 24 jam. Tapi kalau sperma kuat 36 jam, yang dikhawatirkan itu pada saat diinseminasi buatan itu dia sudah mati, sudah lewat. Makanya lebih baik awal daripada terus lambat. Kalau awal apa? Karena kekuatan sperma itu, sperma yang benar ya, itu 72 jam. Cuman masalahnya kenapa nggak jadi? Itu kan kemungkinan juga namanya juga stroke, nggak pernah tahu kan sperma itu masih hidup atau mati. Nah, bayangkan kalau yang namanya stroke itu kan satu jantan mengeluarkan misalnya katakanlah sperma sebanyak 20 mili gitu. Itu kan dijual jadi stroke. Bibit itu 1 mili saja itu paling enggak bisa menjadi minimal 3 stroke. Nah, minimal 3 stroke. Bisa 10 juga bisa. Kalau katakanlah 20 mili bisa 200. Jadi bayangkan 1 ekor bejantan dikeluarkan spermanya dibikin stroke menjadi ratusan bibit. Nah, tapi kalau alami 20 mili 1 ekor, logikanya kalau peluang jadi gimana? Nah, yang alami ya logikanya itu logikanya. Dan itu masih hidup karena segar fresh kan. Saat ejakulasi keluar itu kan fresh hidup. Tapi kalau saat karena sudah menjadi stroke itu berarti kan sudah dibekukan. Kalau mohon maaf kalau yang bikinnya kurang hati-hati, udah mati bisa. Saat bawahnya inseminator ilmunya kurang, kepanasan dan sebagainya, mati bisa. Kemudian katakanlah masih terlalu beku, kemudian tidak ditowing, tidak diangetkan, langsung atau diangetkan tidak pas, tidak motil. Jadi artinya kelemahannya di inseminasi seperti ini banyak sekali. Tapi kalau alami, makanya saya tadi insya Allah menjamin. Kalau kalian alami hampir di atas 90% jadi. Tapi kalau kawin secara inseminasi buatan itu tadi 2 kali disuntik baru jadi sekali, 3 kali baru jadi, kalau 4 kali baru sekali, benar nggak? Itu dia. Kenapa? Karena banyak yang keterangan di permasalahannya. Itu istilah reproduksi. Kemudian nanti kalau siklus F nanti ini biar untuk kawasan saja masalah reproduksi pada sapi. Nanti biar paham, nanti pada sesi berikutnya akan saya terangkan. Jadi bagaimana katakanlah kita biar bisa mereproduksikan ternak kita itu dengan seoptimal mungkin. Jadi kenapa? Karena tetap kesinambungan peternakan itu tetap tergantung reproduksi. Kalau tidak ada reproduksi, tetap akhirnya kita akan menjadi punya ketergantungan dengan pihak luar. Contoh katakanlah kalau peternak itu mandiri aja, tetap mandiri peternak domba itu. Peternak domba itu kalau dia hanya pengemukan, kemudian dia domba itu masih bibit, tetap dia masih berat. Kenapa berat? Karena harga di pasar itu tidak menentu. Tergantung penawaran dan permintaan. Sebelum tetapi kalau peternak domba ini dia punya breeding sendiri, dia pasti akan bisa mengukur bagaimana dia harus jual berapa, dia aman karena dia apa? Punya otoritas ketidakkerjaan dengan pihak lain. Nah, apalagi sebuah negara. Makanya dia berkatalah bidang agraris peternakan ini kalau mandiri memiliki negara kuat. Apa contoh? Contoh negara di antaranya New Zealand. New Zealand ini kan bukan negara industri, Eropa ya. Dia kan hanya kuat di sapi perah. Dia menjadi negara kuat. Kemudian Australia ini juga bukan negara industri. Ini juga mohon maaf, mungkin kita orang Indonesia. Dia hanya menguatkan peternakan sapi secara murah karena di berada saatnya di hutan. Itu dia menjadi kuat. Artinya Cina betul, Indonesia betul. Kemudian sekarang Thailand. So, Thailand itu sadar dia dengan kemampuannya bisa teknologi kurang. Memang karena negara Asia umpamanya agraris, dia udah kuat aja agrarisnya. Mengatakan apa dia pertanian kuat.
Vietnam. Jadi contoh itu, jadi artinya ada. Kenapa? Sesungguhnya kalau bergaining jangka panjang dan alamiah adalah agraris sama industri akan kuat agraris. Kenapa? Karena orang itu tidak bukan HP tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu tidak makan masalah. Sebenarnya nah, Indonesia ini konsep orang mau berpikir gitu ya. Jadi artinya Indonesia ini real negara agraris luas. Kalau kita kuat agrarisnya pasti harus bergaining sebenarnya. Makanya kenapa sekarang Cina itu sekarang karena udah jenuh masalah teknologi sama industri, dia sekarang kerjanya ke agraris. Dia sekarang peternakan sektor itu sekarang terbesar pada Cina. Pertanian, monca, bimo apapun Cina. Karena dia sadar bahwa manusia tidak bisa terlepas dari pangan. Tetapi kalau terlepas dengan mobil bisa. Itu. Jadi wawasan nanti semoga yang minimalkan tidak hanya teknis, tapi kan kita perlu perkembangan wawasannya agar bapak-bapak dan yang lapangan itu bisa menginspirasi masyarakat. Kenapa? Jadi bahwa bisnis dunia agro itu tetap prospektif. Karena apa? Kebutuhan harian. Demikian ya. Jadi biar artinya peternak itu jangan saya putus asa. Kenapa dia gagal? Gagalnya inilah ilmunya. Entah di produksinya itu semua untuk pengetahuan dan dipraktekkan dengan riset. Itu demikian. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi dan memberikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi peternakan di Indonesia. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.